Ya, Yohanes pasal yang kedua, Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11 tentang perkawinan di Kana. Silakan Ibu Gembala dari ayat pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 bunyi. Yesus berkata Ayat kepada pelayan itu, pelayan itu, istilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang sedotlah dan bawalah pada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana dasarnya, tapi pelayan-pelayan yang menciduk air itu mengetahuinya. Dia memanggil mempelai laki-laki itu Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama tanda-tandanya, dan dengan itu dia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya, saya akan membaca di terjemahan baru yang kedua. Ini ada istilah yang mungkin lebih dimengerti mengenai ukuran ya. Perkawinan di Kana pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga di perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau dari aku ibu, saatku belum tiba. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Ya. Jadi isinya berapa? 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu, kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka membawanya. Pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Setelah itu, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ada beberapa ayat yang kita akan pelajari ibu-ibu. Yang pertama adalah di ayat yang ke-3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, di sini kita belajar bahwa Yesus saat hadir pun masalah itu ada. Dan bahkan kita berkata bahwa ketika kita jadi anak Tuhan, kita kan senantiasa doa. Tetapi masalah tetap ada. Berarti konsepnya gini, kita menjadi Kristen bukan berarti untuk menghindari masalah. Tetapi untuk menunjukkan bahwa Yesus ada itu bentuknya apa? Tandanya apa? Iya kan? Jadi kalau orang umumnya itu di rumah tangga ada Yesus atau enggak ada, tanpa ada sebuah mujizat, pada baik sama saja. Betul kan? Jadi orang pengikut aliran apapun juga samalah. Rezeki ya dari
yang kuasa itu siapa kita nggak tahu. Dan mereka bilang yang kuasa itu dukun, yaitu terserah mereka. Pengalamannya begitu. Makanya ibu-ibu sekalian, ketika kita menghadirkan Yesus, justru itulah Tuhan ingin demonstrasikan kuasanya melalui apa? Penderitaan dan juga masalah. Dan kemudian jangan kita berpikir bahwa setelah Yesus hadir, nanti kita nggak perlu dokter, kita nggak perlu ini, kita nggak perlu jaga kesehatan, kita nggak perlu makan yang baik. Tidak juga. Karena nanti ada ayat yang mengatakan kita nggak boleh mencobai Tuhan. Wah, pokoknya ini kolesterol tinggi kan, darahku juga tinggi, udara Yesus lebih tinggi. Saya doakan di dalam nama Yesus Kristus, kambing guling ini menjadi tidak berlemak, begitu ya. Ya nggak enak, saudara. Nah, itu nggak boleh, itu mencobai Tuhan. Ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Kita belajar di sini apa ibu-ibu? Yesus selalu memiliki waktunya sendiri, namanya kairos. Ya, apakah kita berhenti berdoa? Tidak. Tetapi artinya bahwa doa kita itu bukan mendikte Tuhan untuk melakukan sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang di sini titik kekecewaan umat Tuhan. Jadi Yesus sendiri disuruh berkata bahwa ada waktu yang belum tiba sebenarnya. Tetapi lihat bagaimana sisi lain daripada hati seorang bapa itu tetap ada di situ. Yang penting dengan tulus gitu loh. Artinya ada dua sisi, ibu. Jadi ketika kita memohon kepada Tuhan, yang pertama otak kita bicara bahwa Tuhan, saya hanya meminta yang terbaik, hanya Engkau yang tahu. Kapan waktu itu? Dan tentunya ibu-ibu dalam rumah tangga mengalami itulah. Yang kita mintanya Senin, Tuhan jawabnya Rabu. Kita mintanya minggu depan, Tuhan jawabnya bulan depan. Kita mintanya bulan depan, Tuhan jawab hari ini. Nah, kita nggak ngerti di balik semuanya ada apa. Ternyata Tuhan menjagai kita tidak cuma permintaan-permintaan kita, tetapi apapun yang berhubungan dengan kehidupan kita, Tuhan ikut jagai. Gitu loh. Jadi yang pertama, setiap kita berdoa, saya hanya meminta di dalam keterbatasan saya. Tetapi nanti Tuhan kasih kapanpun, melalui media apapun, itu pasti kita beriman, itu yang terbaik. Tetapi ada satu lagi. Makanya kita dalam doa itu kan ada tingkatannya. Yang doa biasa, doa mau makan. Tetapi ada satu doa yang diiringi dengan puasa. Ada doa yang diiringi membutuhkan teman-teman sejawat. Doakan kami ya. Kalian bergandengan tangan. Kita membutuhkan seorang pendeta untuk hadir di situ. Kita membutuhkan waktu. Itu ada doa-doa khusus yang kita kayak membuka pintu sorga untuk turun di situ. Ingat bagaimana doa Abraham terhadap Sodom. Benar kan? Itu kan bertingkat. Mulai kelipatan yang jumlah yang begitu gede sampai kepada yang terkecil. Bukan berarti Tuhan itu yang mudah berubah, tidak. Tetapi belas kasihan Tuhan itu lebih dari semuanya. Kita juga sering mau menghukum anak kita kok. Nah, kalau kamu nggak gini, mama akan begini. Tetapi malam itu dikasih makan juga. Iya kan? Kenapa? Ya kan hati kita beda. Dalam artian, aduh, sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh sebenarnya kayak gini. Nah, waktu Musa sedang berbicara tentang dalam sebuah jumlah di doa Sabat, emangnya Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu kok. Sampai mengecil seperti itu. Nah, artinya di sisi yang kedua, belas kasihan Tuhan itu tidak perlu kita pertanyakan. Kalau kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, pengampunan selalu ada. Ya. Nah, selanjutnya ayat yang ke-5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi mujizat lahir dari percaya dan lakukan saja. Jadi iman itu tidak perlu diproses dalam otak kita. Nah, kita itu kadang-kadang gini loh ibu-ibu. Kita terlalu pintar juga salah. Apa-apa tentang Tuhan kita deteksi dengan otak kepintaran kita. Nah, waktu kita sedang mendoakan sebuah terjadi mujizat, matematika kita keluar. Seorang sarjana ekonomi, ilmu ekonominya keluar. Seorang yang pintar nanti, wah, makanya bagi mereka ya mustahil. Nah, ketika mereka berkata otaknya enggak mustahil, ya mustahil benar. Nah, makanya Tuhan itu lakukan sesuatu itu kepada asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh, kata perempuan itu. Sesimpel itu ya itu. Mujizat itu enggak perlu Tuhan melakukan
mujizat di Laut Kolsom itu apa ya? Kayaknya gini deh. Itu Tuhan tuh kasih angin yang kencang, kayak angin lesus gitu. Nah, habis itu terbuka, terbelah. Kata IPA begitu. Atau yang terjadi adalah itu ada sejenis getaran di bumi yang membuat itu gitu, akhirnya membelah begitu. Akhirnya bisa masuk ke sana. Jadi kita itu hanya percaya itulah yang Tuhan lakukan gitu. Kok bisa? Oh iya. Nah, alam kan ciptaan Tuhan. Mesti tunduk sama Tuhan. Itu saja. Sampai kepada tubuh kita itu kan ciptaan Tuhan. Metabolisme dalam tubuh itu hebat, luar biasa. Dan dikatakan kemarin itu ada sebuah kesaksian. Ketika orang itu naik ke bulan, itu kebutuhan oksigen dalam 1 hari 3 miliar. Jadi orang di bulan emang nafas sama apa? Kan butuh oksigen yang dibawa dari bumi. Itu biaya 3M 1 hari doang. Kok sebulan berapa? Nah, kita itu enggak bayar kan? Nah, kita juga harus percaya bahwa yang kendalikan kita itu ya Tuhan. Makanya itu tadi waktu Tuhan menyembuhkan kita, memulihkan kita, atau Tuhan enggak memulihkan kita, atau Tuhan enggak menyembuhkan kita sampai Tuhan panggil, itu adalah anugerah Tuhan saja. Tetapi artinya ada bagian-bagian tubuh yang tidak terkondisi dengan baik karena kita ya salah, kita melawan hukum alam. Udah dibilang nggak boleh makan, iya tetap makan. Nah, itu kan temennya banyak. Nah, kita itu kok banyak temen itu kebanyakan aturan makan kita tidak disiplin. Ya ketemu dia, ya ngopi masih, ngopi bareng. Ketemu tamu yang kedua, masa dia ngopi sendiri? Ya udah saya temenin. Masa ya ada sih, misalnya kita bawa aja kopi pagi, kita kemana-mana kita bertamu kita bawa, ya kita tinggal terusin bisa saja, tapi kan nggak elok. Si ibu itu kan sudah sediakan kopi, masa nggak diminum? Akhirnya ya udah dalam nama Yesus saja. Nah, akhirnya tubuh tetap nggak bersandiwara. Kalau memang yang masuk nggak bagus, nah sebenarnya ada detox dalam tubuh kita. Ada yang melawan dalam tubuh kita, namanya imunitas namanya. Nah, selama ini imun itu yang menyerang kita. Ya, makanya vaksin itu kan dikasih satu penyakit istilah kata yang membuat kita semakin kebal, semakin kebal. Nah, semakin kebal, semakin dosisnya semakin tinggi. Sebenarnya ada dalam tubuh kita. Itu ada. Misalnya kita gorengan kan langsung nutup itu. Dan usus kita dalam tubuh kita tuh dahsyat luar biasa. Kalau mobil itu spare part diganti setiap 5 tahun. Nah, kita setiap 5 tahun diganti nggak ibu-ibu? Enggak. Tetapi darah putih, darah merah kita aja yang berganti-ganti. Gitu ya. Nah, waktu itu sudah sampai di kita sebenarnya ada rasa pusing, ada rasa mual, itu adalah satu ukuran yang diciptakan oleh Tuhan dalam tubuh kita. Saya kan penggemar kopi nih. Kalau saya sudah sampai kepada rasa ada kadang sampai muak tuh. Sampai betul-betul bayangin aja pengen muntah gitu. Nah, itu kan keajaiban dari Tuhan yang diciptakan pada tubuh kita. Gitu ya. Nah, makanya kalau nggak ada itu waduh, blojoh akhirnya apapun dimakan gitu loh. Omnivora apapun masuk gitu loh. Nah gitu. Jadi tetap ada hal-hal seperti itu yang memang kita nggak boleh proses dalam otak kita terlalu pandai lah. Kalau mempercaya Tuhan yang Maha Kuasa nggak usah dipikir secara manusia. Kita udah kalah set udah nggak usah dipikirin dalam artian ya sudah. Kata Ibu Yesus, apapun yang dia omongin dia nggak usah dipikir-pikir, kasih aja udah, lakukan saja. Nah, kesederhanaan para pelayan ini menunjukkan mujizat luar biasa. Selanjutnya, ibu-ibu, kita baca di dalam ayat yang ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yang tadi ya 8 sampai itu ya. Nah, kita lihat di zaman Yahudi itu ada baki. Baki ini untuk apa? Pembasuhan toh? Bukan, kalau baki Maksud saya adalah itu semacam baki itu loh. Itu kan dikatakan di sini kayak baskom itu kan untuk pembasuhan. Pembasuhan biasanya diletakkan di bawah. Itu untuk basuh apa kebanyakan? Kaki lah. Karena kan di padang gurun itu kebanyakan kan kaki yang dipakai kan. Nah, bayangkan nggak kalau kita bertanya-tanya. Ini baki untuk apa? Kan nanti untuk anggur yang untuk diminum. Benar nggak? Ini Yesus gimana ya? Kalau ambillah misalnya
ya tempat untuk minum lah, itu disebutnya apalah begitu, masih ya. Misalnya dulu kan ada restoran dekat Dewi Sartika itu restoran kayak macam susteran dulu, iya abnormal namanya, tapi bukan abnormal yang baru. Nah itu kan, ya kan muntah-muntah kalau makan kayak gitu, lihat infusan, lihat mungkin ada bentuk-bentuk alat kedokteran. Dan kemudian gini, misalnya kita uji coba Bu, ibu beli kloset, waktu dari itu bahannya kan sama dengan piring-piring keramik. Ibu taruh nasi goreng di kloset itu, ibu makan, kira-kira bisa nggak? Kan mual kan? Ngerti nggak? Nah, saya belajarnya gini ibu-ibu, Tuhan itu bisa pakai media yang abnormal. Untuk memakai siapapun, bisa itu ibu haji menolong kita. Bisa jadi itu Pak Haji, bisa itu orang Hindu, bisa itu anak jalanan, siapapun. Makanya bagi kita kalau yang penting bukan baginya tadi, yang penting Tuhan mau isi apa di situ. Amin. Jadi yang penting bukan tempat pembasuhan itu loh. Yang buat itu ada lapnya terus diperes di situ lagi, itu kan menjijikan itu istilah kata. Dan tentunya tamu-tamu tadi waktu masuk sesuai adat Yahudi itu di situ dia mencuci kakinya di situ. Habis itu ya udah keluarin tuh baginya, masuk ke sini, isi air yang baru. Kalau orang peduli dengan kayak gitu, aduh anggur tadi dari situ, aduh kaki saya dari situ, kok misalnya kakinya korengan, itu gitu kan. Tetapi saya belajar di sini bahwa Tuhan tuh bisa pakai sesuatu yang tidak berguna, yang kadang-kadang malfungsi sebenarnya. Ya itu kan buat kaki, bukan buat untuk diminum. Tetapi bisa Tuhan adakan kayak gitu. Amin ibu-ibu. Jadi apapun yang ada di rumah tangga kita, itu bentuknya kelebihan lah, bentuknya wadah, pakai gambarannya kayak gitu. Yang penting Tuhan isi apa di situ. Di mangkok kita, di tempat masak kita itu ya. Yang kadang-kadang, aduh, kayaknya makanan terenak yang kita masak nak, sejak kita ngomong sama suami, sejak kita menikah nggak pernah dimasak seenak ini di tempat penggorengan ini. Itu bisa terjadi. Dan bahkan apapun yang kita anggap nggak mungkin lah Tuhan memberkati melalui tanaman sederhana kayak gini, melalui apapun yang ada di sekitaran rumah kita. Sehari ini hasilnya cuma puluhan ribu. Tetapi bagaimana dengan diisi oleh Tuhan dengan mujizat menjadi ratusan ribu. Kadang orang bingung dengan sebuah penemuan itu bisa miliaran harganya. Bisa ketemu batu, misalnya ketemu sumber emas, misalnya ketemu sumber minyak di dalam rumah sekitaran kita nggak tahu. Ada juga mungkin tanaman itu yang di masa rumah yang lama itu nggak menghasilkan. Tetapi ketika kita hadir di situ, kita berkati, kenapa mangga itu bisa menghasilkan yang buahnya mantep gitu. Dan bahkan orang sudah nggak bersemi lagi, kita kok bisa berbuah. Ada beberapa pohon di keluarga-keluarga anak Tuhan, yaitu menghasilkan sesuatu gitu. Kalau tidak dijual ya tetangga itu bisa memetik itu dengan tanpa henti karena terus berbuah. Nah kita berpikir, apa yang ada pada kita yang menjadi ladang berkat gitu. Anak kita bisanya apa? Tetapi kalau Tuhan memberkati, yang penting kan bukan anak kita yang wah aduhai itu, tetapi bagaimana Tuhan isi anak kita dengan sesuatu yang menjadi berkat bagi keluarga besar. Ya kita nggak tahu kan. Nah itu artinya bahwa kita jangan melihat wadah apa yang Tuhan ingin kita sediakan, tetapi intinya hidup kita serahkan kepada Tuhan. Pakailah aku Tuhan untuk menjadi penolong, menjadi berkat dalam bentuk apapun juga. Dan kita yang tidak berguna, bagi yang buat keset tadi ibu-ibu, kalau Tuhan pakai luar biasa. Menghasilkan anggur-anggur yang murni. Yang bisa, oh ini lebih luar biasa gitu loh. Ini dari siapa? Itu orang sederhana itu. Amin. Yang terakhir ayat 10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Kita harus percaya di atas semua produk-produk yang terbaik, produk Tuhan paling terbaik.
Itu yang kita pikirkan, selama ini dipikirkan nggak bahwa kita bisa menghasilkan dari keahlian kita menghasilkan dari apapun juga, bahwa ada yang lebih baik dari itu, yaitu dari Tuhan sendiri. Jadi mereka menilai itu anggur yang terbaik itu kayak gini nih. Tetapi ternyata dibagi tadi menjadi mutunya segini. Kalau Tuhan mau, dia bisa ciptakan sesuatu dalam keluarga kita yang itu sempurna. Makanya dibalik semua doa kita, orang bisa nolong kita dalam bentuk, dalam jumlah, dalam mutu tertentu. Tetapi tetap kita harus percaya bahwa yang datang dari Tuhan itu luar biasa. Kalau manusia yang ada kan 5 roti 2 ikan, ya 5 roti 2 ikan lah. Dibagi sampai berapa sebenarnya, kecuali itu ikan raksasa, paus begitu ya. Ya anak kecil nggak mungkin bawa paus kan. Tetapi di tangan Tuhan itu menjadi, ya dia bisa ciptakan sesuatu. Minyak, tepung dari janda di Sarfat itu menjadi luar biasa. Kita jangan lupa itu, saudara. Ini ada di Alkitab gitu. Jangan kita lupa, setiap ada keminiman dalam rumah tangga, oh ingat janda Sarfat. Ingat, nah itu janda Sarfat lebih mudah lah kita mengingatnya, itu perempuan. Terus kemudian 5 roti 2 ikan, udahlah kita percaya saja. Jangan kita pikirin. Ya mungkin barangnya beda lah ibu-ibu, enggak dengan ikan asin Tuhan berkati, malah nanti naik darah kita. Tetapi bentuknya kayak gitu. Tentunya segala zaman Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jadi kita hanya percaya saja bahwa yang datang dari Tuhan yang terbaik. Kita berusaha apapun, yang masih berusaha di formal, ya gaji dari bos dan sebagainya itu sekian luar biasa. Yang usaha dengan warung, tokonya, itu penghasilan luar biasa. Tetapi harus kita berpikir bahwa kalau Tuhan memberkati lebih dari ini, mutunya lebih dari ini. Jadi mutu itu berbicara tidak selalu kepada jumlah, tetapi keawetan. Saya bersyukurlah, ya saya secara pribadi menganggap bahwa kami itu ya punya anak-anak yang memberkati, dalam artian yang penting sehat lah. Mereka itu nggak banyak makan, dalam artian nggak yang makanya kami awet ibu-ibu. Makanya kalau kasih makan kepada kami dihitung, diukur, karena itu akan sebulan bisa tetap di situ. Karena kami bukan yang suka makan gitu ya, jadi 1-2 saja begitu. Kemudian pakaian juga gitu ya. Nah puji Tuhan. Jadi kan nggak harus kita mengeluarkan sesuatu kan, tetapi apa yang dikasih kepada kami, bentuknya dari adik-adik lah, itu kan berkat Tuhan. Sampai kami kan terkagum-kagum dalam artian, ternyata cuma celana pendek saja itu harganya 200.000 loh. Karena kan nggak pernah, jarang beli ibu-ibu. Setelah itu ngeliat yang panjang, ya mirip-mirip. Beda 30.000, 50.000, ya mending yang panjang, habis itu dipotong pendek. Iya toh. Saya berpikir, aduh kayak Hawaiian gitu, saya pikir ya separuh harga lah dari celana panjang. Oh ternyata sama itu. Nah kan di situ berpikir, oh iya ya, kita udah berapa tahun loh nggak bebelian. Itu kan anugerah Tuhan. Nggak mesti kita loh yang mesti membelinya, nggak mesti. Itu kan sebuah keawetan. Terus kemudian kalau kita punya anak-anak yang nggak boros sama kaos kaki, itu juga anugerah Tuhan. Kaos kaki juga mahal, 95.000 yang bagus. Kok sebentar kaki anak kita seminggu keluar ventilasi. Nah kita juga dalam artinya memang nggak kelihatan, tetapi ya kalau pas ngebuka begitu kan malu gitu loh. Sampai ditekuk-tekuk kayak gitu ya. Nah itu sesuatu lah yang artinya, jadi Tuhan mengadakan mujizat juga keawetan. Kadang kita berpikir juga beras segini seharusnya sudah habis minggu lalu. Tetapi kok masih ada ya. Kita itu padahal kita masak terus ya. Kadang bumbu juga nggak habis-habis gitu ya. Nah itu adalah anugerah Tuhan. Kita pernah berpikir bahwa kita juga kendaraan juga nggak gampang rusak. Kemudian AC di rumah kalau ada, atau kipas apapun lah itu di rumah tangga kita. Tape recorder kek, atau handphone kek, yang itu jarang rusak. Itu anugerah Tuhan nggak? Itu anugerah Tuhan. Karena ada orang bebelian rusak,
Service center lah. Belum ini, ya itulah. Artinya kita berpikir, wah ini adalah mujizat Tuhan, keawetan. Jadi mujizat Tuhan tentang keawetan itu tadi di Janda Sarfat itu. Bagaimana Tuhan memberkati sampai musim musim paceklik itu selesai. Nah itu adalah mujizat Tuhan. Enggak selalu dari kita yang membelikan, tetapi kemurahan hati daripada malaikat surga yang diutus oleh Tuhan untuk memberkati kita. Ya. Yang kedua adalah secara mutu. Kadang-kadang kita apa adanya cuma baskom itu aja. Tetapi kalau Tuhan memberkati, yang isi adalah Tuhan itu dari baskom yang sederhana untuk kaki, menjadikan baskom itu memiliki nilai yang lebih tinggi. Dan kita berpikir tentang diri kita, siapa aku ini ya? Kalau orang kok ngasihin saya gitu loh. Ibu-ibu merasa nggak kalau misalnya di kumpulan sosial gitu, kadang-kadang kita merasa kok orang itu, anak muda itu nggak kenal sama saya. Sama-sama perempuan, tetapi kok dia kasih duduk saya di KRL. Itu anugerah Tuhan nggak? Anugerah Tuhan. Ya kita dari Depok sampai Senen kalau berdiri juga lumayan loh. Habis itu iya kan? Hal-hal seperti ini kadang-kadang kita agak lupakan bahwa itu adalah kita bernilai sebagai anak Tuhan. Kadang kita pengen bertanya apa, ada orang yang langsung menjawab. Nah kalau kita cari parkiran sebagai pengendara itu, kadang-kadang kita di tengah keramaian kita juga berpikir, Tuhan tolong kasih parkiran yang terbaik. Tuhan kasih juga. Gitu loh. Ya. Tuhan tolonglah supaya saya ini dapat barangnya. Pokoknya kayak gitu yang saya bayangin. Dapat juga. Nah kadang-kadang siapa kita gitu loh. Setelah kita dapetin barang itu, ibu sebelah, Bu, ibu dapat itu ya? Iya Bu. Saya udah keliling Tanah Abang itu, gak dapet tuh barang itu, ibu kok dapet sih? Bu, saya beli boleh gak? Bisa begitu. Kita di akrab dengan rumah sakit, kadang-kadang pas itu harusnya ini orang gak ada, dokternya atau dokternya gak ada, kok ya ada gitu loh. Nah kita mikirnya apa kebetulan? Kata orang kebetulan, tetapi buat anak Tuhan gak ada yang kebetulan. Semua adalah anugerah Tuhan. Amin ibu-ibu, tetap setia, untuk tetap stay, percaya kepada Tuhan. Jadi hal-hal ini nanti saya akan sampaikan lagi di dalam ibadah raya, supaya kita lebih gamblang lagi ya, anak-anak kita juga diberkati untuk kebenaran ini. Mari kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur bahwa di semua kehadiran Tuhan selalu ada mujizat. Tetapi kadang-kadang mujizat itu harus diawali sebuah pergumulan, sebuah doa-doa. Dan kami percaya Tuhan bahwa ada waktu Tuhan kairos, tetapi ada hati Bapa yang luar biasa ketika kami sungguh-sungguh meminta Tuhan kasih di situ. Dan kami percaya Tuhan bisa memakai apapun yang ada di keluarga kami, sesuatu yang sederhana, wujudnya manusia atau bentuk benda. Tetapi kalau Tuhan sudah isi dengan mujizat, itu akan bermakna, bermutu, bernilai yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan, pergumulan kami semakin menunjukkan bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir untuk memberikan mujizatnya luar biasa. Pakai setiap ibu-ibu untuk menjadi orang yang bernilai dalam keluarga mereka. Kuatkan mereka Tuhan. Casing mereka sama. Tetapi ketika hati mereka melekat, percaya, beriman kepada Tuhan, tanpa mengolahnya dalam otak daging ini, maka akan ada mujizat luar biasa terjadi atas rumah tangga. Dan kiranya berkat Tuhan untuk ibu-ibu dan keluarganya, seluruh anggota keluarganya, diberkati dalam kekuatan kuasa firman. Kiranya berkat untuk kita sekalian, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang saya katakan, amin. Puji Tuhan.